secara rasanya diikat, diambil, dalam arti sukmanya juga dicuri, akan terganggu. Saya juga diserang, bahkan sampai tadi malam pun masih ada serangan itu. Kamu nggak mau? Tolong jangan ada yang ini ya. Bodoh anak. Hei. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam untuk para sobat Nur Tajali dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun dunia gaib. Kali ini saya berkesempatan ngopi di kediaman Kang Topan untuk menanyakan beberapa hal. Barangkali dari teman-teman juga yang ingin ngopi-ngopi, monggo di sini di Dusun Gedung Bulus, Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Kita tunggu dulu Kang Topannya hadir ya, sambil kita nikmati kopinya. Barangkali ada teman-teman yang ingin nitip pertanyaan pada Kang Topan, bisa juga komen di bawah ya. Bantu subscribe channel kami, like dan share untuk selalu mendukung kegiatan-kegiatan paguyuban Nur Tajali yang lainnya. Oke, sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat? Alhamdulillah. Masih waras? Oh, waras. Alhamdulillah. Insyaallah waras. Di dua komponen ini penting di zaman sekarang. Kadang orang waras tapi nggak sehat. Nggak sehat. Kadang orang sehat tapi otaknya nggak waras. Jadi dua-duanya penting di sini. Ikut. Jadi Kang, untuk malam ini saya ingin bertanya sesuatu. Sepertinya di explore yang kemarin terakhir di Gedangan Jetis Mojokerto itu tidak biasa ya. Kira-kira kesan-kesannya dari penghuni gaib di jembatan kemarin itu gimana powernya terkait itu? Iya. Oke, sebelumnya saya tak salam-salam ke semua monggo konco-konco paguyuban Nur Tajali yang ada di mana saja ya, di dunia nyata dan dunia gaib. Semoga senantiasa sejahtera bersama keluarga dan selalu dalam lingkungan serta rahmat dari Gusti Allah. Amin. Ini berarti acara nih cangkruan, nyantai ngopi bareng, ngopi bersama Kang Topan. Ini kita sekarang kan ada di rumah ini ya, di gubuk saya. Oke, untuk membahas masalah explore yang kemarin ya, yang ada di jembatan Gedangan. Ini yang ditanyakan apa ini? Nah, kira-kira dari penghuni gaib di sana itu katanya nggak biasa dari seperti yang explore sebelumnya. Iya. Perlu diketahui ya. Sebelumnya kan kita sering explore di pembersihan di jalan-jalan ya. Itu sering sekali, kayak di daerah Jombang ya, Tapen, Kudu, itu juga kita melakukan pembersihan. Tapi kelihatannya untuk yang di jembatan Gedangan ini kayaknya itu masih ada rentetan gitu loh. Kalau yang sebelumnya itu, kalau setelah kita lakukan pembersihan itu ya sudah bersih, maksudnya dalam arti putus, sudah tidak ada rentetan masalah. Tapi ini kelihatannya masih banyak rentetan yang harus kita selesaikan. Berarti setelah pulang explore kemarin itu masih ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Iya, sampai saat ini pun kita masih waspada gitu loh. Kemarin sempat dieksplor itu ketika kita pulang itu ada sekitar 4 personil kita ya. Yang sakit bener-bener sakit. Ini ketika sakit itu kan kita sempat mereview atau melihat, men-scan
sakit apakah gerangan, kan seperti itu. Kok bersamaan 4 personil kita sakit. Tapi ketika kita cek dengan panningan itu kelihatan ndak ada sesuatu yang aneh atau kayaknya fisik. Tetapi untung aja Gusti Allah maringi petunjuk ya. Ada salah satu hamba Gusti Allah yang memberitahukan bahwa jin itu ada kalanya dengan mudah kita lihat, atau ada yang sangat sulit kita lihat, atau berdimensi gitu loh, berdimensi. Berarti ada jin yang tingkatannya lebih halus lagi. Lebih halus lagi. Yang kalau kita ingin menembus atau melihatnya itu harus dengan lebih ekstra lagi seperti itu. Kemarin kita lihat, setelah kita dapat petunjuk, ternyata memang benar itu masih ada rentetan dengan ini guru daripada siluman ular yang ada di jembatan Gedangan. Guru gaib apa Guru gaib yang mengutus si ular siluman itu untuk menambah power atau untuk mencari tumbal di daerah situ, itu dari gurunya itu. Berarti jin juga punya guru ya? Sama. Itu lebih sakti lagi berarti jinnya. Ya pasti itu. Namanya guru, masa lebih gak sakti itu tidak mungkin gitu loh. Untuk Sangat tidak terkait gambaran yang didapatkan terkait 4 orang tadi, kalau dalam dunia gaibnya itu seperti apa? Diapakan lah kalau kemarin itu setelah kita telusuri dengan munajat ke Gusti Allah, dengan meminta petunjuk Gusti Allah, terus kita dibuka tirainya sama Gusti Allah, kita melihat 4 rekan kita itu ada yang diikat di suatu pohon, ada yang disiksa, ada yang kayak dikelilingi oleh api, ada yang digambar dan akan mau disakiti. Itu ada 4 rekan. Tapi alhamdulillah waktu itu Gusti Allah ngizini untuk ketemu masalah dan kita bisa membebaskan. Alhamdulillah teman-teman kita sudah mulai membaik. berarti itu efeknya juga langsung ke kehidupan nyata. Iya pastilah. Kalau secara rasanya diikat, diambil, dalam arti sukmanya juga dicuri, otomatis keadaan nyatanya atau kesehatan orang tersebut akan terganggu seperti penyakit fisik. Makanya kemarin alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan petunjuk sama Gusti Allah seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan di YouTube itu bukan main-main. Artinya itu bukan settingan. Iya, resikonya sangat besar sekali. Makanya kalau bisa jangan main-main untuk masalah gaib kalau kita tidak mengerti gaib itu sendiri. Bukan itu yang terkena tadi, jangan bilang itu bukan Anda saja yang diserang, jadi teman-teman juga ya yang diserang. Saya juga diserang, bahkan sampai tadi malam pun masih ada serangan itu. Sampai tadi malam Sampai tadi malam masih ada serangan ke diri kita. Padahal kemarin ketika kita mengetahui ya sosok-sosok yang menyandera teman-teman kita, itu setelah kita bebaskan, sesembahan dari gurunya itu pun datang. Jadi gurunya itu ada atasnya lagi. Betul, itu kayak sesembahannya, kayak seperti iblis gitu loh. Jadi bentuknya itu seperti gimana ya, seperti orang tapi kayak bertanduk ya, kayak bertanduk tapi mempunyai ekor, tapi badannya itu seperti api. Kalau Anda tahu, kalau sampean tahu, itu seperti lahar gunung. Tahu lahar gunung yang seperti magma itu loh. Jadi badannya seperti itu, kayak gimana ya, seperti magma itu, panas. Tidak bisa digambarkan. Seperti itu kemarin. Tapi untung alhamdulillah bolak-balik kalau kita gandolan Gusti Allah, kita percaya kepada kebesaran Allah, semua akan bisa kita lalui. Makanya keselamatan, kekuatan ya, atau apapun kalau kita pasrahkan ke Allah, terutama urusan kita pasrahkan ke Gusti Allah, insya Allah Gusti Allah akan menolong kita, memberikan solusi yang terbaik, menyelesaikan dengan sesuatu yang lebih indah
di mata makhluknya dan di hadapan Gusti Allah. Oke, Seperti teman-teman. itu. Jadi ini menarik ya. Jadi sepertinya yang kita hadapi itu jin-jin kelas tinggi. Iya, murid-muridnya kemarin itu yang kita dapat, itu kemarin itu hati-hati karena murid si guru ini itu jin-jin yang kelasnya bukan jin ecek-ecek, dalam arti kelasnya itu menengah ke atas. Kelas menengah ke atas. Iya, dan yang itu kita hadapi. banyak sekali kemarin, bener banyak. Tapi alhamdulillah murid-muridnya kemarin setelah ditinggal gurunya setelah kita bisa musnahkan, itu murid-muridnya alhamdulillah, karena dia ndak ada pegangan, ya ndak ada tuntunan. Habis itu kita kasih masukan ya, terus alhamdulillah hampir semua itu bisa kita Islamkan kemarin, alhamdulillah. Termasuk kemarin yang pas waktu kita explore itu kan, ya itu kan ada yang memasuki tubuh salah satu teman kita. Iya, terakhir itu. Ya betul, yang perawakannya seperti pendekar itu loh, yang dia ngomong itu bumi Ronggolawe. Nah, yang dia bilang bumi Ronggolawe juga yang masuk disampaikan kalau nggak salah waktu itu juga muridnya. Tapi alhamdulillah pada waktu itu kan bisa kita Islamkan. Kalau dari siluman ularnya sih untuk powernya nggak seberapa dibanding yang lainnya di jalan-jalan yang kita bersihkan, itu nggak seberapa. Tapi rentetannya ini yang luar biasa. Itu. Iya. Karena korbannya juga kemarin kita lihat itu banyak sekali. Gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi yang saya garis bawahi tadi, beliau kan Topan itu selalu menyebut alhamdulillah berkat rahmat Tuhan. Artinya yang kita hadapi meskipun jin kelas menengah ke atas, yang itu sebenarnya bukan tandingan kita, tapi karena pertolongan Gusti Allah, itu yang utama. Karena semua alam ini itu ciptaan Gusti Allah, yang paling mengerti ya yang menciptakan. Dan insya Allah apapun kesulitan yang kita hadapi, meskipun itu bukan kapasitas kita, Allah selalu membantu kalau kita betul. mengarah ke jalannya. Seperti itu nggih, Mbak? Amin ya, seperti itu. Bukan hanya kalangan menengah ke bawah ya, seperti ini. Apapun yang kita hadapi, dalam arti meskipun kelihatannya itu sepele ya, tapi kalau Gusti Allah tidak mengizinkan, maka hal yang sepele itu tidak akan pernah terjadi. Seperti contoh, misalnya ada orang minta tolong, katakanlah sakit. Kelihatannya penyakitnya itu biasa dengan totokan atau dengan kita melakukan terapi sedikit, biasanya sembuh, logikanya seperti itu. Kalau kita meremehkan, dalam arti meremehkan, oh ini pasti sembuh, tanpa mengikut sertakan Allah dalam setiap tindakan kita, tanpa mengikut sertakan Allah dalam setiap ibadah kita, usaha kita, maka kalau Gusti Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa sembuh. Meskipun itu sepele, karena apa? Kesembuhan atau hasil dari usaha kita, apapun itu hasil dari usaha kita, itu yang menentukan Gusti Allah. Meskipun itu yang sepele, itu yang menentukan Gusti Allah. Gitu. Makanya menghilangkan kesombongan itu sangat penting. Karena dulu juga kan iblis kan juga akan penghuni surga kan, sama Aslinya penghuni iya surga. kan, karena kesalahan satu dan fatal, yaitu karena kesombongan. Hendak disuruh menghormat ke Nabi Adam, gak mau, makanya dia akan dikeluarkan dari surga. Merasa dirinya lebih baik dari iya, Adam. sombong, kuncinya sombong. Makanya kita di sini juga saling belajar tadi itu, Nur Tajali, saling iling-ilingan, ya kan, tidak ada yang lebih tinggi dari lainnya, tidak ada yang lebih pintar dari lainnya, tidak ada yang lebih sempurna dari lainnya, tidak ada yang lebih suci dari lainnya. Jadi kita di sini itu saling mengisi, saling mengingatkan, karena setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita bersatu, kumpul dalam satu jamaah,
kekurangan orang itu bisa kita tutupi dengan kelebihan salah satu teman kita. Seperti itu. Kekurangan teman kita bisa ditutupi dengan kelebihan teman kita. Jadi kita saling mengisi. Maka jadinya apa? Kita akan bisa lebih baik dari sebelumnya. Itu kan harapannya seperti itu. Gitu loh. Jadi tidak ada guru, tidak ada murid. Iya, seperti itu. Makanya di sini namanya paguyuban, bukan Paguyuban, perguruan. betul, bukan perguruan. Di sini paguyuban. Teman ngopi juga. Ngopi. Monggo kalau dari teman-teman yang ingin ngopi bersama Kang Topan bisa Monggo. datang ke rumah beliau di Dusun Gedung Bulus, Desa Watus Projo, Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto. Nggih, monggo. Tapi biasanya ya seperti ini, habis isya. Isya. Ya kan, karena kalau pagi saya nguli, gitu, saya juga nguli gitu loh. Jadi mencari untuk keluarga, untuk makan keluarga. Jadi bisanya cangkrukan, ngobrol-ngobrol atau aktivitas lainnya itu di setelah sholat isya. Kita lagi yang perlu ditanyakan. Oke, mungkin untuk malam ini cukup sekian dulu yang kita gali. Kita akan sambung di ngopi-ngopi berikutnya. Insya Allah ngopi ini akan berjalan terus sesi 1, 2 sampai seterusnya sampai nggak muat channel kita. Ya didoakan saja Paguyuban Nur Jali, semoga senantiasa diberikan Gusti Allah bisa menjadi salah satu jalan turunnya rahmat untuk hambanya Gusti Allah yang lain. Dalam arti misalnya orang sakit, ya kan, kalau kesini misalnya kok yo nepaki waras, itu berarti apa? Berarti Gusti Allah menurunkan rahmatnya lewat kita, kita dijadikan alat sama Gusti Allah, turunnya rahmat lewat kita untuk orang lain. Jadi kesembuhan itu bukan dari kita, tapi tetap dari Gusti Allah. Kita cuma lantaran. Kita cuma bisa usaha, bisa berdoa. Doa kita sama seperti doa jenengan semua sama. Cuman gara-gara mungkin Gusti Allah pas pada waktu menurunkan lewat kita, jadi kita juga tidak ada istimewanya, sama saja dengan saudara-saudara semua itu ya. Sebelum acara ngopi ini ditutup ya, cuman kita pesen lah karena kita tema kali ini kan soal explore yang kemarin kan, explore yang kemarin. Cuma dipesan kepada semua teman-teman ya yang melewati jembatan Gedangan itu tetap waspada, tetap hati-hati, karena bolak-balik saya ngomong usaha membersihkan gaib itu hanya 20% daripada faktor terjadi kecelakaan. Tetap waspada, jangan lupa kalau berkendara berdoa sebelum berangkat, dicek dulu kendaraannya aman gak atau gimana, berdoa, berpasrah Gusti Allah, pikiran akalnya ditata supaya di dalam pengendara pikirannya nggak kalut atau nggak ngelamun seperti itu. Jadi banyak faktor, dan juga jangan ngebut itu. Jadi semua faktor harus kita lalui supaya kita terhindarkan, paling nggak dengan semua takdir dari Gusti Allah. Cuman kita berusaha, al-insanu takdirullah takdirun. Jadi manusia usaha Gusti Allah yang menentukan. Tapi paling tidak kita berusaha sebaik mungkin seperti itu. Kita yang berusaha, tetap hasil akhirnya Tuhan yang menentukan. Alhamdulillah banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari ngopi malam ini. Nantikan ngopi-ngopi bersama Kang Topan selanjutnya. Terima kasih dari sobat-sobat Tajali yang sudah setia menemani kita di setiap perjalanan kita. Kalau ada titip pertanyaan-pertanyaan untuk Kang Topan, bisa komen di bawah ini. Nanti akan kita jawab di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.